Salam semangat pagi. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan ini mempersembahkan sebuah media pembelajaran tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu karapan sapi. Karapan sapi adalah budaya khas yang berasal dari Madura yang sudah ada sejak zaman dahulu. Baik saudara-saudara, jadi hari ini kita bicara tentang aneka budaya yang ada di dunia. Banyak bermacam-macam budaya yang ada di dunia. Coba sebutkan budaya apa yang ada di Malaysia. Silakan Irin. Malaysia adalah negara yang multi etnis. Bermacam budaya ada di Malaysia, seperti perayaan Hari Gawai. Oke, yang lain? Ya. Tarian Semazong untuk persembahan. Oke, good. Bicara budaya tempatan di suatu negara akan berbeza dan sangat bagus sekali. Maka kalian buat suatu penelitian tentang budaya yang ada di negeri jiran di Asia Tenggara. Silakan pilih budaya mana yang kalian suka. Oke, silakan. Oke Tuan, dengan tugas ini saya ingin meneliti budaya yang ada di Indonesia. Macam mana menurut Tuan? It's okay, silakan pilih yang bagus. Oh, iya ya. Saya punya teman orang Indonesia. Coba nih, saya telepon sekarang. Halo Eko, lagi di mana nih? Ini aku lagi di kampus UM. Ada apa? Bisa kita jumpa sekarang. Oh, bisa. Saya tunggu di Fakultas Pendidikan UM ya, tamannya ya. Oke Eko, makasih. Oke. Ya, sama-sama. See you. Halo Eko. Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Eko. Oke, makasih. Ada apa, Rif? Kamu kok nemui saya ini? Iya nih Eko. Saya ada tugas meneliti tentang budaya yang ada di Indonesia. Cuma saya nak paham tentang budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu banyak macam budayanya. Ada tari, ada olahraga seperti lompat batu. Mau pilih yang mana kamu? Tari, musik, banyak lah. Tapi saya yang mau yang seronok lah. Kamu pasti tahu karapan sapi itu. Yaitu 2 sapi dipacu lari untuk berlomba. Siapa yang cepat, dia yang menang. Seperti itu. Macam apa tuh karapan sapi? Tengoklah. Ayo coba kita lihat di YouTube ya. Oh, I tahu. Nah, seperti ini. Karapan sapi itu macam lembu. Iya, seperti itu. Macam mana tuh pacu lembu? Lari berterbirit-birit. Kalau kamu memang setuju, nanti saya ajak kamu ke daerah tempat asalku itu di Madura. Boleh. Dan aku akan bantu tentang literatur yang tentang karapan sapi itu. Kapan nak tuh berangkat kita ke Indonesia? Lusa lah ya. Oke lah Eko. Terima kasih atas bantuan kamu.
Nih, Iya Eko. Kenapa? buku-buku tentang karapan sapi. Oh, ini referensinya. Coba. Menunjang itu apa? Penelitian. Dapat dari mana buku ini? Ya di perkusi. Iya. Kalau kamu pengen lebih jelasnya, besok kita datang ke perlombaan karapan sapi yang ada di Malang. Serius? Iya. Nanti kamu bisa tanya-tanya langsung di situ. Berarti langsung ke sana ya besok. Jam berapa Eko? Jam 8 lah besok. Ya, kita berangkat dari sini jam 8. Kasih ya. Udah bantuin aku untuk cari referensi tentang karapan sapi yang ada di Indonesia. Ya, sama-sama. Oleh olang mon lajer pon epeperang oleh olang ngaleser angin saker Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, Mas Eko. Silakan masuk, Mas Eko. Silakan duduk, Mas Eko. Tiwati, ini loh, ada Mas Eko dengan temannya datang ke sini. Oh, Mas Eko. Iya, Bu. Ini siapa? Ini Rif, teman saya dari Malaysia. Saya Rif dari Malaysia, Makcik. Oh, dari Malaysia. Jauh dong. Iya, Makcik. Silakan duduk. Makasih. Ada perlu apa adik-adik ini datang ke sini? Begini loh Pak Haji. Bu Ati, Iya. teman saya Rif Iya. dari Malaysia sedang penelitian tentang karapan sapi. Nah, saya ajak ke Pak Haji supaya Pak Haji bisa menjelaskan lebih dalam tentang karapan sapi. Oh, itu tujuannya datang ke sini. Iya. Jadi kepingin tahu tentang karapan sapi. Iya, Pakcik. Oh, iya, iya. Saya siap bantu adik-adik ini. Karena jika bukan generasi muda kayak adik-adik ini, siapa lagi yang melestarikan budaya ini? Jadi gini, Dek. Karapan sapi itu awalnya dari tanah Madura yang gersang sekali. Karapan sapi ini perlombaan sapi yang tercepat yang dikendarai oleh seorang joki. Dan joki itu disebut tukang tongko. Tukang tongko tersebut berdiri di atas kaleles. Nantinya ditarik oleh sapi. Dan tukang tongko tersebut memiliki peran sangat penting untuk mengalahkan sapi, agar sapi tersebut bisa lari kencang dan memenangkan pertandingan. Ya, jadi bukan hanya sapi yang menjadi faktor penentu kemenangan, tetapi juga kelihayan sang tukang tongko. Nantinya sapi yang menang dalam karapan akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan tukang tongko tersebut nantinya yang mampu mengarahkan sapi akan lebih disegani tukang tongko yang lainnya. Ya, begitulah pemahaman yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga hadiah utama dalam kemenangan bukanlah menjadi tujuan utama kami. Nah, itu tadi, Dek, tentang sejarah karapan sapi. Kebetulan besok Bapak akan mengikuti lomba karapan sapi. Mari, Dek Eko dan Dek Rif, saya ajak untuk melihat sapi Bapak yang ada di kandang untuk mempersiapkan lomba besok. Gimana? Seru sekali tuh Eko. Boleh, Boleh, Pakcik. Boleh ya? Iya, boleh, Pakcik. Iya, gitu ya. Mari, Dek, ke belakang. Oke. Nah, ini sapi Bapak yang akan dibuat untuk lomba karapan besok, Dek. Macam mana caranya pilih sapi untuk karapan, Pakcik? Kualitasnya seperti apa? Caranya gimana untuk pemilihannya? Oh, cara milih sapi untuk karapan Iya. adalah caranya seperti ini. Sapi karapan yang dipilih adalah sapi yang sehat, memiliki postur yang besar dibandingkan ukuran sapi pada umumnya, dan kulitnya bersih. Organ-organ tubuh yang nantinya normal, terutama kakinya. Sapi yang sudah dipilih dan dipersiapkan untuk karapan akan dikarap. Pelatih selalu melatih sapi agar lari kencang, terutama memberikan jamu untuk stamina.
dan merawat hingga sapi siap untuk bertanding. Nah, nantinya saat pagelaran, sapi biasanya dihias terlebih dahulu agar menarik perhatian penonton. Untuk peralatan lomba yang dipersiapkan adalah Nah, persiapan dan peralatan yang dipakai ya dalam perlombaan nantinya, sapi dibawa dari rumah. Setelah sampai di lapangan, maka sapi dikasih atau diberi kaleles untuk persiapan. Setelah itu, sapi juga dipasang perlengkapan untuk menunjang agar sapinya lari bisa kencang. Antara lain yang dipakai alat-alat yang dikasih untuk menunjang ada lonceng, ada bedut, balsem, dan spiritus. Setelah itu sapi dikasih perlengkapan, maka sapi diputar sebanyak 3 kali. Gunanya sapi tidak ingat pada saat dia berangkat dari rumah. Karena kalau sapi ingat, maka sapi akan pulang sendiri ketika dilepas. Setelah itu, sapi diles mengikuti lapangan agar sapi terbiasa dengan lapangan, sehingga sapi bisa lari lurus dan sapi sudah siap untuk dilombakan. Dalam perlombaan, sapi mulai dari garis start. Ada 4 babak dalam perlombaan. Babak yang pertama, seluruh sapi diadu kecepatannya. Terus babak kedua atau babak pemilihan kembali pasangan sapi bagi kelompok yang menang akan dipertandingkan kembali. Dengan demikian juga sapi-sapi dikelompokkan dengan yang kalah. Dan pada masing-masing kelompok yang menang akan diadu lagi pada perlombaan berikutnya. Untuk babak 3 atau semifinal, pada babak ini masing-masing yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan 3 pasang sapi pemenang dan 3 sapi dari kelompok kalah. Nah, untuk yang terakhir, babak keempat atau babak final, baru diadakan final untuk menentukan kejuaraannya. Nah, itu tadi persiapan dan peralatan yang dipakai untuk lomba karapan sapi. Nah, itu tadi Dek tentang perawatan dan pemeliharaan sapi karapan. Ya, sebenarnya nggak sulit dan ya nggak gampang sih. Itu tadi tentang penjelasan saya, Dek. Sangat membantu sekali penjelasannya. Kapan kiranya untuk acara pagelaran sapi itu, Pak Cik? Aku ngelirik. Wah, sangat membantu sekali Pak Cik penjelasannya. Kapan kiranya pagelaran karapan sapi itu, Pak Cik? Pagelaran karapan sapi itu biasanya dilaksanakan pada acara Karsidenan dan tingkat nasional dalam rangka memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kebetulan besok kan kita ada lomba di lapangan. Jadi adik-adik berdua bisa nanti kalau kepingin tahu secara langsung karapan bisa langsung ke lapangan. Boleh Pak Cik. Boleh. Pasti kita datang. Ya. Gimana Eko? Pasti kami akan datang, Pak. Oke Pak Cik. Boleh. Ya, saya tunggu besok kedatangannya adik-adik ini. Oke, boleh. Boleh Pak Cik.
Assalamualaikum Pak Ci. Oh, waalaikumsalam. Diri, Eko, Ya. gimana? Ya, terima kasih Pak Ci telah membantu penelitian saya di Indonesia. Budaya Indonesia ternyata luar biasa dan sangat kagum. Oh, sama-sama. Semoga ilmu apa yang diperoleh di Indonesia ini bermanfaat untuk adik-adik ini. Ya Pak Ci, Ya, kami tunggu kedatangannya kalau kesini kembali ya. Insya Allah. Ya, Terima kasih Pak Ci. sama-sama. Terima kasih, Pak Haji, ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Demikianlah tayangan mengenai kebudayaan Indonesia dari Madura, yaitu karapan sapi. Semoga dengan tayangan ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik. Salam semangat pagi. Thank you.